Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Nadia, NIM 2300230011, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai perkembangan mutakhir tentang kepemimpinan, persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan, di mana dosen pengampunya Pak Dr. Roli Darsa, MPD, MT. Yang pertama, pengembangan kepemimpinan adalah proses meningkatkan kemampuan individu untuk tampil dalam peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi, di mana peran kepemimpinan adalah peran yang membantu pelaksanaan rencana organisasi dengan membangun keselarasan, memperoleh mindset, dan mengembangkan kemampuan orang lain. Pendekatan baru untuk pengembangan kepemimpinan ini dikenal sebagai the 4S. Ada 4. Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, exposure. Yang keempat, evaluasi. Di mana yang pertama, pendidikan. Melalui pendidikan ini dapat dipelajari melalui buku, kuliah, kursus online, dan pelatihan. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini membutuhkan pengalaman di dunia nyata atau pengalaman di tempat kerja. Yang ketiga, melalui exposure. Exposure ini di mana pengembangannya melalui pembinaan dan pendampingan. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi ini menunjukkan area mana saja untuk kita kembangkan. Kemudian, mengapa pengembangan kepemimpinan penting? Yang pertama, untuk meningkatkan kinerja keuangan di garis bawah. Yang kedua, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan bakat. Kemudian yang ketiga, mendorong implementasi strategi. Dan yang terakhir, tingkatkan kesuksesan Anda dalam menavigasi perubahan. Kemudian bagaimana menerapkan pengembangan kepemimpinan? Ada 3 cara untuk menerapkan pengembangan kepemimpinan. Yang pertama, melalui pelatihan formal, di mana pelatihan formal ini bisa kita terapkan melalui lokakarya atau kursus. Yang kedua, melalui kegiatan pengembangan, di mana melalui kegiatan pengembangan ini bisa kita terapkan pengembangannya, contohnya coaching, mentorship, dan penugasan khusus. Yang terakhir, melalui kegiatan swadaya, di mana kegiatan swadaya ini bisa kita terapkan melalui pengembangan, contohnya membaca kursus kuliah, tutorial online. Kemudian analisis strategi komunikasi bagi pemimpin efektif, di mana strategi komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil menghasilkan kebersamaan, kesepahaman antar sumber dengan penerimanya. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui komunikasi ini, karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksana kerja. Melalui komunikasi juga karyawan dapat saling bekerja sama antara satu dan yang lain. Seorang pemimpin dapat dinilai berhasil apabila melaksanakan komunikasi yang efektif kepada pihak internal perusahaan. Adalah pada saat berjalannya sebuah sistem di perusahaan tersebut, jika internal di dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka pemimpin di dalam perusahaan tersebut dinilai berhasil melakukan
komunikasi yang efektif. Baiklah, itulah pemahaman saya mengenai komunikasi yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.